One, two, three, four, ayo. Ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong masih tertusuk oleh Sang Ratu Lipan. Tusukan dari Sang Ratu itu pun berhasil menembus tubuh kuat Sang Raja Kera. Xiaoshu yang melihat itu semua di depan matanya mulai bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi kepada Sang Raja Kera itu. Lalu ia pun mulai mengingat pertemuan pertama mereka. Sebuah hujan api pun mendarat indah di tempat Xiaoshu berada. Xiaoshu pun sangat ketakutan di sana dan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. Dewa gajah yang diyakini semua orang sebagai dewa pelindung mereka secara tiba-tiba mengamuk begitu saja dan menyerang semua warga di sana dengan sangat brutalnya. Bahkan sampai ayah Xiaoshu saja mati di depan mata Xiaoshu dan ditelan hidup-hidup oleh sang dewa. Xiaoshu yang melihat ayahnya mati di depannya hanya bisa melongo dan tak mampu berbuat apa-apa. Lalu dewa gajah itu berkata, "Wahai bocil, kau adalah makanan yang sangat lezat sekali. Anak ini benar-benar ampuh jika aku makan hidup-hidup." Xiaoshu yang mulai memberanikan diri menghadapi kenyataan ini berkata, "Wahai sang dewa, kenapa kau melakukan ini semua? Padahal kami selalu melayani kalian semua dengan sepenuh hati kami." Sang dewa gajah pun berkata, "Diam kau bocil sialan, kami muak dengan apa yang kau berikan selama ini. Kami ingin memakan makanan yang sangat begitu enak, yaitu kalian para manusia." Ucap sang dewa gajah yang membanting Xiaoshu dengan sangat kencangnya. Tidak lama dari situ, tiba-tiba BAM! Sesuatu yang gila pun terjadi di depan Xiaoshu yang sudah pasrah dengan kondisi yang membagongkan ini. Di saat Xiaoshu melihat sang dewa itu, ia pun kaget dengan apa yang ada di hadapannya. Karena melihat sang Raja Kera mengamuk di sana, dewa gajah itu pun mati dibuatnya. Kepala gajah itu pun terlepas dari lehernya. Lalu, Rai itu pun berkata, "Hoi kalian semua, para gajah berisik sekali hoi. Inilah akibatnya jika kalian mengganggu tidurku di hutan ini." Xiaoshu yang melihat itu pun tak mampu berkata apa-apa dan hanya melongo sekali lagi melihat sang Raja Kera itu. Lalu para gajah raksasa yang melihat temannya dibunuh seketika mulai murka kepada sang Raja Kera dan akan membalas perbuatan sang Raja Kera itu. Mereka pun bergerak secara bersamaan dan BAM! Sebuah hasil yang sama pun terjadi kepada mereka. Para gajah-gajah itu pun kalah dengan begitu mudahnya. Lalu Wukong yang melihat Xiaoshu berkata, "Hei bocah, sepertinya dari semua orang yang ada di sini tinggal kau sendirian. Yang tersisa sungguh sangat menyedihkan." Begitu ya. Kau itu siapa?" "Haha, bocil, lihatlah ini." Hus. Wukong pun kembali ke wujud manusianya. Ia pun berkata, "Kau pasti tidak akan kenal atau tidak tahu dengan siapa aku. Aku adalah sang Raja Kera yang tinggal di atas gunung sini. Aku selalu datang kemari dan memantau kalian kehidupan para manusia. Ya meski aku kesini hanya untuk mengambil makanan yang lezat ini. Nyam, nyam. Ini batang kuning yang sangat enak. Kau mau ini bocah? Ayo makanlah. Jangan banyak bengong seperti ini. Kalau banyak bengong seperti itu, nanti kau kesurupan di sini dan tak ada yang peduli lagi." "Hei, tapi ngomong-ngomong, kemana semua teman-temanmu yang ada di desa ini?" "Entahlah, aku tak tahu akan hal itu. Mereka semua pergi begitu saja dari desa ini guna untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Aku tak menyangka sang dewa gajah yang kami anggap sebagai pelindung kami malah memakan kami hidup-hidup. Sungguh sangat membagongkan. Kini hanya aku sendirian," ucap Xiaoshu yang menangis di depan Wukong sambil memakan pisang kuning itu. Hei bocah, jangan menangis seperti itu. Apakah kau lupa aku ini adalah sang Raja Kera? Mulai sekarang kau harus percaya kepadaku. Aku bisa melindungimu. Dan ya, kalau masalah teman, ya aku akan mencarikan satu persatu untukmu." Lalu Wukong pun mulai membuat sesuatu yang ternyata itu adalah rumah gendong untuk bocah itu. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Xiaoshu yang selalu ada di punggung Wukong selalu memberikan solusi untuk Wukong di setiap perjalanannya. Bahkan Xiaoshu memberitahu Wukong soal aturan yang ada di dalam hutan iblis itu. Wukong yang mulai mengetahui aturan gila di dalam hutan iblis itu mulai tertantang dengan semua monster yang ada di sana dan bersiap-siap menghajar mereka semua. Baku hantam Wukong versus 3 monster batu yang menghadapi mereka pun dimenangkan dengan mudah oleh Wukong itu.
Sampai-sampai Shoshu pun berkata, "Gila sang Raja Kera, sungguh sangat mengerikan. Ia selalu bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan sangat mudahnya dan selalu berkembang dari setiap baku hantamnya itu." Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba mereka pun dihadang oleh tikus tanah bermata merah. Namun, lagi-lagi para siluman itu tidak ada apa-apanya, bahkan terlihat sangat lemah di hadapan Wukong ini. Wukong yang murka hampir saja memakan siluman tikus tanah itu. Namun Shoshu kembali mengingatkan Wukong agar tidak memakan para monster yang dikalahkannya. Karena jika Wukong sampai memakannya, maka Wukong akan sama seperti mereka. Lalu Wukong pun menawar kepada sang bocil itu. Ia berkata, "Ayolah bocil, dikit aja." Akan tetapi Shoshu menjawab, jika Wukong memakannya, maka Wukong akan dikendalikan oleh jiwa yang gelap. Kau tahu itu kan, sang Raja Kera. Kau adalah monster yang sangat baik. Kau menyelamatkan hidupku, dan aku rela mengikutimu. Tapi jika kau berubah menjadi jiwa yang gelap, maka aku tidak akan bisa mengikutimu lagi. Lalu Wukong pun melemparkan siluman tikus itu sambil berkata, "Aku tidak ingin memakanmu, sialan." "Bagus, sang Raja Kera. Aku yakin pasti akan banyak orang yang menyukaimu nanti. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita ini." Lalu mereka pun berhenti sejenak di suatu tempat guna untuk mengisi perut mereka. "Raja Kera, hatimu begitu tulus kepadaku. Kau selalu riang di setiap perjalanan ini. Kekuatanmu begitu mengerikan. Kau adalah Raja Kera yang memiliki kekuatan tanpa batas. Jika kita terus melakukan perjalanan ini, mungkin saja kau akan menjadi sesuatu." Lalu tiba-tiba Shin pun kembali ke masa sekarang, di mana Wukong masih saja tertusuk oleh Ratu Lipan. "Rasakan itu, sang Raja Kera. Aku akan menghisap dirimu." "Haha, apa-apaan ini semua? Sungguh sangat menggelikan," ucap Wukong yang sambil mematahkan kedua benda itu bersamaan dan mengembalikan benda itu kepada Ratu Lipan guna untuk membalas serangan dadakan yang pernah ia ciptakan. Ratu Lipan pun kesakitan di sana dan buta begitu saja. Tubuh Ratu Lipan pun diobrak-abrik oleh Sun Wukong yang mengakibatkan ia pun kalah seketika. Para penonton yang melihat itu semua mulai geram dengan apa yang Wukong lakukan. Payame Tekimochi, Raja Tengkorak, Monster QB, Paman Tua, dan bahkan siluman ular pun tak percaya dengan kekuatan gila Wukong itu. Di saat semua orang melihat kekuatan Wukong itu, sebuah hal gila pun terjadi di sana. Wukong yang tak kuat dengan leher sang gadis Lipan menggigitnya begitu saja. Namun sang bocil pun meneriaki Wukong agar Wukong tak jadi memakan siluman Lipan itu. "Anjing, aing lupa akan hal itu." Lalu Wukong yang kesal mulai melempar Ratu Lipan dengan sangat kencangnya yang membuat ia mendarat indah di atas pohon-pohon itu. Sang Raja Tengkorak yang melihat kekuatan Wukong yang luar biasa mencoba mengajaknya Baiwan jika Wukong mampu. "Dasar kera sialan, berani-beraninya kau membuat onar di mana-mana. Jika kau penasaran, ayo kita Baiwan." Dan pertarungan Wukong versus Raja Tengkorak pun dimulai. Sang Raja Tengkorak pun menghunuskan pedang gilanya itu yang berhasil membuat tangan Wukong terluka di sana. Wukong yang terluka oleh serangan dari Raja Tengkorak itu hanya bisa tersenyum-senyum saja dan menikmati baku hantam ini. Sebuah tebasan gila pun mengarah kepada Sun Wukong. Akan tetapi Wukong pun berhasil menghindari serangan itu. Tebasan gila itu pun mematahkan semua pohon-pohon yang ada di hadapannya. Lalu Wukong pun berkata, "Ternyata kau pantas juga menjadi lawanku ini. Hei Patua Tengkorak, sialan, siapakah namamu itu?" "Haha, kau ingin tahu namaku? Aku adalah sang Raja Tengkorak Putih, pemilik dunia bawah. Jadi ingatlah nama itu baik-baik sebelum kau menemui ajalmu. Akan kuperlihatkan kekuatanku yang sesungguhnya." Aura sang Raja Tengkorak pun makin kesini makin meningkat saja. Aura itu pun dibalut oleh sebuah racun yang mengerikan. Lalu sang Raja Tengkorak pun terbang ke atas udara dan menggunakan kekuatan gilanya. Ribuan pedang-pedang menyertai jurusnya itu, serta diiringi pula asap-asap racun yang sangat mengerikan. Wukong yang melihat jurus aneh itu malah makin tertantang dibuatnya dan langsung terowos saja meloncat ke arah Raja Tengkorak itu.
Akan tetapi di saat Wokong terbang di atas udara, tiba-tiba hawa dingin pun terasa olehnya dan merubah sebagian tubuhnya menjadi tengkorak berjalan kelihatannya. Haha, akhirnya kau baru sadar juga ya, Kera. Dengan begini kau tak akan mampu lari kemana-mana lagi. Ah shit, kau terlalu pede dengan semua kemampuanmu itu. Hawa dingin ini akan sangat mudah jika aku mengaktifkan sebuah mode yang menggebu-gebu. Jadi lihatlah ini baik-baik, sang Raja Tengkorak sialan. Jurus api menggebu-gebu. Sebuah api gila pun membakar semua pedang yang sebanyak itu. Raja Tengkorak pun kaget dengan api yang gila itu. Sun Wokong yang sudah kembali seperti semula mulai menyerang dengan sebuah sundulan yang sangat keras yang ia hantamkan kepada kepala Raja Tengkorak itu dengan sebuah api yang menyala-nyala sebagai roket seluncurnya. Dan bam, sundulan itu pun mengenai kepala Raja Tengkorak Putih yang membuat ia terpental dan remuk seketika. Namun tak lama dari situ, tiba-tiba sebuah tangan raksasa pun menangkap tubuh Sun Wokong dengan sangat kencangnya. Dan orang yang melakukan itu adalah Payamete Kimochi yang sudah tak tahan ingin baku hantam dengan kera gila yang satu ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video ya. Bye bye.